Kanada atau ke Chinese. Wow. Dan bahkan aku sekarang udah prepare di dalam bahasa Mandarin. Oh my god, berarti ini lagi belajarnya Mandarin. Cara membagi waktunya. Pastinya yang pertama aku lakukan setiap aku hari Minggu, aku tuh bakalan ngelis hal-hal yang harus aku lakukan selama 1 minggu itu. Sekitar Juni atau Juli itu, aku baru dinobatkan menjadi juara 1. Wow, Putri Duta Genre Kabupaten Malang 2024. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di Ruang Inspirasi. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu topik atau mengundang narasumber yang keren banget loh teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat kan? Dengan saya, Ajeng Kolesta Damara, yang akan menemani kalian 1 jam ke depan. Nah, kali ini berjudul Keira Remaja Gen Z yang menginspirasi loh teman-teman. Pastinya kalian nggak sabar kan tentang cerita-cerita yang mungkin di rumah bisa menginspirasi dan tipsnya untuk gak mager. Oke, kita akan menonton sedikit cuplikan tentang kehidupannya Kak Keira di masa sekarang. Michelle Kiara Prameswari, seorang wanita muda yang penuh semangat dan berani melampaui batas zona nyaman. Lahir sebagai seorang Sagitarius sejati, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru, baik dalam ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup. Suka berpetualang dalam dunia pengetahuan, ia sering mengeksplorasi topik-topik yang tidak banyak dibicarakan orang, seperti struktur otak, seni mencintai, dan logika. Ia juga sangat mencintai budaya Jawa dan tradisional, seperti menari. Meski hidup di zaman modern, ia percaya bahwa meskipun zaman berubah, identitas dan akar budaya tidak boleh terlupakan. Dan sepanjang perjalanan hidupnya, Michelle Kiara Prameswari telah meraih berbagai prestasi, mulai dari juara lomba storytelling, nominasi teratas dalam kompetisi internasional, hingga juara 1 duta genre. Baru-baru ini, ia juga diundang sebagai pembicara dalam workshop internasional dari Kolombia tentang peran perempuan muda di era Gen Z. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan baginya adalah meraih juara 3 dalam lomba storytelling Mandarin, meskipun baru mempelajarinya selama 6 bulan. Dan selain pencapaiannya di bidang akademik dan lomba, Michelle Kiara Prameswari juga sangat aktif dalam kegiatan sosial. Ia terlibat dalam bidang public relation di masyarakat dan menjadi relawan pengajar bahasa Inggris. Melalui kegiatan ini, ia tidak hanya mengajar, tetapi juga melibatkan banyak orang untuk berpartisipasi sehingga menciptakan dampak yang lebih luas di komunitasnya. Dengan tekad dan semangat belajarnya, Michelle Kiara Prameswari terus menginspirasi banyak orang untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman dan meraih impian. Itu dia adalah cuplikan dari kehidupannya Kak Keira. Langsung aja kita kupas tuntas tentang perjalanannya Kak Keira. Di depan saya sudah ada Kak Keira nih. Halo Kak Keira. Halo Clarista. Boleh perkenalan dulu kali ya? Boleh banget. So, hi everyone. Perkenalkan nama aku Michelle Kiara Prameswari atau biasa dipanggil Kak Kiara atau Kak Ki. Dan sekarang usia aku 17 tahun dan sedang mengenyam pendidikan kelas 2 SMA. Oke, dari cuplikan tadi itu banyak banget prestasi yang udah dicapai nih Kak. Yang pertama itu kayaknya ada tari ya. Udah dari kapan nih tari? Wah, kalau tari ini aku tuh dari sekitar aku kelas kayaknya aku masih balita deh. Oh my god, serius? Masih umur 3 tahun, tapi dulu aku itu lebih ke modern dance. Oh modern, Ya, belum mengenal tradisional deh. ya, tapi dulu itu ada cerita di balik kenapa aku tuh tiba-tiba suka lari. Boleh nih, aku pengen tahu. Oke, jadi itu aku tuh kebetulan punya kakek yang tinggal di Ponorogo. Ponorogo? Aku tuh masih kecil itu aku inget banget sering digendong itu nonton reog. Oh, reog Ponorogo langsung di tempatnya. Aku tuh jadi kayak terinspirasi kayak, aduh kayaknya keren deh kalau aku nanti kalau udah gede bisa nari nih jadi penari meraknya gitu kan. Dan dari situ aku bilang ke ayah bundaku, ayah aku tuh pengen nari, tapi kan mungkin waktu itu aku masih kecil ya, mereka nangkepnya aku pengen belajar balet.
Karena aku tuh dulu suka banget nonton film-film yang kayak Disney Princess gitu kan. Dan mereka ngajarinya akhirnya, ya ayo ke modern dance. Dan ternyata aku nggak cocok di situ. Dan akhirnya sanggar pertamaku itu dulu privat dan aku nari bondan. Bondan, iya. Iya, waktu pamanku menikah. Oh, jadi menghadiri sambil nari gitu. Nah, itu adalah sanggar pertama atau sekarang masih aktif dalam bidang tari? Kalau sekarang aku masih aktif di dalam menari, tapi aku nggak masuk di sanggar apapun. Karena aku lagi sibuk-sibuknya isi. Sibuk-sibuknya kelihatan banget dari cuplikannya Kak Kira tadi. Terus untuk kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa nih, Kak? Kesibukanku sebagai seorang anak SMA tentunya ya, ini kan bulan-bulan ujian. Bener banget. Ini kebetulan di sekolahku itu ujiannya 3 minggu. 3 minggu? Ya, 3 minggu. Dan ini kan kita ada peminatan kan. Oh, peminatan. Jadi itu yang bikin makin hectic sama minggu ini. Dan ketabrak sama tiba-tiba teman aku tuh gabut-gabut ngajak aku ikut lomba debat. Oh, baru-baru ini atau gimana? Baru-baru ini Sabtu minggu kemarin aku ikut. Barusan banget nih. Ya betul, dan itu prepare cuma 1 hari aja dan kita kayak gak tahu apa-apa tentang debat dan kita masuk ke situ dengan lawan yang udah profesional. Tapi dari situ aku belajar banyak hal baru sih. Oke, kalau boleh tahu debatnya itu apa sih, Kak? Kalau debatnya kemarin itu aku baru tahu ya, ternyata debat itu ada yang namanya British Oke. dan juga Asia. Wow. Ya, kalau kebetulan kalau anak SMA ini sebenarnya umumnya pakai Asia. Nah, kalau anak ini kemarin itu nggak tahu ya panitianya itu gimana. Anak SMA itu disuruh pakai British yang keren banget. memang itu lumayan susah kan. Apalagi for the first time kita cuma dikasih 15 menit. Apalagi H-1. Yes, betul. Jadi itu aku baru tahu sistemnya itu kayak kita dikasih mosi. Mosinya misalnya kayak dewan ini setuju tidak ada pernikahan dini. Nah, misalnya aku ini jadi pihak yang pro sama hal itu gampang kan, kayak emang pernikahan ini bukanlah hal yang harus dilakukan, ada banyak alasan. Sedangkan aku tuh seringnya tuh dapet yang di oposisi. Oh my god. Jadi aku harus menyetujui hal itu terjadi. Makanya aku kayak wah gila banget. Tapi ngeliat teman-temanku itu mereka itu bisa profesional banget, sambil kalau kamu tahu yang di video-video debat itu mereka ngomongnya harus cepet yang Cepet banget. itu ternyata ya walaupun kita nggak menang dan gila kita terendah di situ, tapi ya overall aku belajar banyak dari mereka. Iya, karena kita juga butuh pengalaman ya, Kak ya. Betul. Nah, untuk hobinya mungkin boleh ceritain nggak hobi yang sedang dijalani? Oke, hobiku aku punya beberapa hobi. Wow. Itu ada menari. Menari Kalau yes, menari selalu aku prioritaskan. Kalau aku ada waktu, aku tuh entah kenapa badanku ini selalu ketika dengar dending Jawa itu tanganku tuh selalu bergerak. udah dari lubuk hati mungkin ya. Iya betul banget. Aku kayak ngerasa tuh mungkin ada Badara Wuhi di dalam. Oh my. Enggak dong. Dari Banyuwangi itu, Kak. Ya betul banget. Dan tapi ini Badara Wuhinya versi Jawa mungkin ya. Boleh. Tapi kan baru Badarawi di Jawa, Kak. Versi mereka dari Banyuwangi, aku dari yang Jawa Tengahnya. Oke, boleh ya. Terus yang selanjutnya aku punya hobi untuk membaca. Sebenarnya membaca ini dulu adalah buat aku adalah sebuah bentuk hukuman. Karena ya kita tahu sendiri membaca itu hal yang sangat boring gimana ya. Apalagi di Gen Z zaman sekarang. Ya betul. Tapi aku sekarang mulai menemukan kenikmatan di balik membaca. Apa tuh? Nanti kasih tipsnya deh. Oke. Selanjutnya aku suka menulis. Wow. Menulis ini di dalam caption. Di dalam caption. Iya, karena ya kayak nulis caption gitu. Karena aku tuh baru menyadari ketika aku sama bundaku kan diajari untuk branding di Instagram. Yes. Dan dari situ aku tuh belajar bikin caption yang bagus dan aku menemukan wah ternyata ini kayaknya bidangku ini di sini, guys. Udah diajari sama bunda ternyata ya. Ya, betul banget. Terus ada lagi hobinya yang mungkin jarang orang ketahui. Jarang orang ketahui itu pertama aku suka merajut. Wah, ini yang udah jarang banget di Gen Z pada. Ya betul, teman-teman gitu selalu bilang kayak setiap aku bawa rajutan tuh di sekolah, itu mereka bilang, ih kamu tuh mbah-mbah banget sih gayamu. Apalagi styleku itu kan
apa ya, kalau kita bilang itu Nadine banget, Nadine Amiza banget. Oke, Itu kan Nadine Amiza terkenal dengan vintage-nya, bener. yang kayak orang tua gitu. Dan dengan hobiku yang merajut dan mendengarkan lagu-lagu klasik itu mereka kayak, kamu ini jangan-jangan kamu reinkarnasinya nenek-nenek deh. Kayak, oh ya emang. Tapi itu menurutku jadi mengurangi gadget ya Kak ya. Oke, terus untuk kesibukan lainnya mungkin? Kesibukan lainnya, aku sekarang juga lagi menyiapkan beasiswaku. Wow, udah nyiapin kelas 11 teman-teman. Ya ternyata kelas 11 ini ternyata udah termasuk telat. Oh, harusnya kapan nih? Harusnya itu kita itu menyiapkannya dari kelas 10. Ya mungkin buat kamu yang lagi pingin menyiapkan beasiswa ke luar negeri. Kakak mau beasiswa di mana nih? Aku sih rencananya mau ke Singapura kalau nggak ke apa itu ya, Kanada. Masya Allah banget. Iya, doain ya. Iya, pasti kita teman-teman di sini bakal doain. Dan itu kata Kak Kira tadi, kita persiapin beasiswa itu dari kelas 10 teman-teman. Jadi jangan sampai telat ya. Dan dari kegiatan kakak tadi, itu pastinya orang tua itu mengajari banyak hal. Apa sih yang diajari sama orang tua kakak waktu kecil sampai menjadi sekarang? Yang sampai keren banget. Oke, jadi kita lihat dulu ya, ayah bunda aku tuh kerjanya apa dulu. Karena menurutku itu hal yang membuat mereka berpikir kayak ini. Pertama, bundaku itu adalah seorang lulusan teknik mesin. Teknik mesin. Dan itu yang kenapa bundaku tuh selalu bilang, kamu tuh jangan salah jurusan nanti kayak bunda. Seperti itu. Dan bundaku adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi tidak mau dikatakan ibu rumah tangga biasa. Selalu mengatakan profesional. Beritanya. Profesional dalam rumah tangga. Betul, bahkan di rapotku kalau ada survei pekerjaan orang tua itu selalu jangan tulis aku ibu rumah tangga, tulis ibu rumah tangga profesional. Oh my god, sampai ke rapot-rapotnya segala ya. Betul. Dan aku merasa kalau bundaku tuh adalah orang yang aku bahkan nggak tahu bisa ya ibu-ibu bisa berpikiran seperti itu, karena aku ngeliat dari ibu-ibu di luar sana ya. Ya walaupun rempongnya itu ya 11-12, cuma pemikirannya itu kayak Wikipedia tuh dimakan sama bundaku. Oh my god, udah kamusnya itu ada di bunda. Everything, dia tahu semuanya, bahkan bahasa yang kita tahu kayak bahasa tren sekarang. Kadang aku sendiri nggak tahu gitu loh, tiba-tiba tanya, "Kak, FOMO itu apa sih?" Udah tahu dari mana? Lihat di Instagram. Wow, berarti udah update banget ya mengikuti zaman. Update banget. Dan kalau tahu di Instagramku, itu kadang bunda itu suka ngetek aku gitu. Lucu. Gemes, walaupun kadang di rumah itu agak rempong dikit. Udah itu nggak akan meninggalkan jejak orang tua. Karena memang Ya emak-emak gitu kan. Dan bundaku juga adalah seorang aktivis. aktivis. Ya, aktivis sosial yang berfokus di dalam dunia pendidikan. Wow. Kayak bundaku punya sebuah komunitas yang namanya Good Village Project. Itu dia itu bundaku itu memang dari waktu aku kecil. Jadi backgroundnya itu dulu orang tuaku itu lumayan mampu. Punya sebuah perusahaan travel yang pada tahun 2014 itu bangkrut. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu yang kenapa aku dulu itu aku bisa ngerasain privilege. Kalau orang bilang kan jaya-jayanya orang ya, wah, Bener. kayak aku setiap hari dijemput mobil, sangku itu 50.000 per harinya. Padahal waktu itu aku masih SD kan. Dan aku bisa mendapatkan kayak privilege untuk belajar balet. Yang pada saat itu kan pasti balet itu kayak mahal. Aduh, itu pasti anak-anaknya orang kaya aja. Dan waktu bangkrut, kita pindah ke desa. Dan yang dulu aku tinggalnya di perumahan, ke desa, dan bunda aku melihat, wah ternyata anak-anak desa ini perlu banyak perhatian loh Kak. Apalagi temen-temenku dulu aku ngerasa, bunda kok temen-temenku tuh kok kayak gini ya, kayak pemikirannya beda sama aku. Beda banget ya ternyata. Terus akhirnya bunda aku, ayo wes kita bikin, pertama kita itu perpustakaan keliling. Ya, aku tuh suka koleksi buku. Jadi kita ngambil itu ada kak koper, kita bawa muter kampung. Oh, kampung. Jadi perpustakaan yang terbuka lah. Dan anak-anak pertama itu pastinya kan kayak asing banget sama yang buku gitu kan. Kayak ini apaan ini? Ngapain sih orang ini ngajak-ngajak baca buku? Dan dari situ bundaku
kepikiran, kayaknya keren nggak sih kalau kita bawa bule? Iya, karena itu juga menarik nggak sih? Menariknya itu dari situ kan. Akhirnya bunda itu mengontak salah satu temannya dan akhirnya membawa bule ke sini. Lalu? Nah di situ bundaku itu akhirnya anak-anaknya tuh mulai interesting sama kegiatan kita ya. Walaupun untuk sekarang selama dari 2014 sampai 2024 10 tahun ya ini ya. 10 tahun ya? 10 tahun Lama banget. ya, yang bertahan cuma beberapa aja. Tapi menurutku impactnya itu sangat besar bagi anak-anak di desa kami. Di desa mana tuh? Boleh kalau Ini kita dulu ada di desa Ngijo. Nujo. Iya, Deket banget ya berarti itu. iya. Aku anak orang pelosok, anak kabupaten dan aku bangga kan hal itu. Iya, kebanyakan anak kabupaten di sini tuh kayak gak bangga gitu loh. Menutupi identitasnya. Padahal masih banyak. Yang keren, yes. Terus selanjutnya ayahku ya. Iya. Ayahku tuh adalah seorang supir travel. Juga owner dari salah satu perusahaan travel yaitu Good Holiday Indonesia. Kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan ya, boleh tuh. Ini sekalian promosi ya, lihat di Good Holiday Indonesia. Oke. Dan itu ayahku walaupun cuma seorang supir travel yang kadang orang itu mikirnya kayak hal remeh untuk dilakukan, itu tapi menurutku ayahku tuh selalu membawakan cerita baru. Cerita baru karena selalu ayahku itu bukan travel yang kayak ke Sunan Wali-Wali gitu kan. Ayahku tuh lebih ke ngehandle para band-band kayak band Morfem. Oh, itu. Ya Morfem, Panturas itu ayahku pernah ngehandle itu. Dan yang kemarin yang cerita yang menurutku paling membuat aku mengguncang adalah ayahku menjadi buronan polisi. Kenapa tuh? Karena ayahku tuh membawa salah satu komunitas lingkungan yaitu Greenpeace yang pada saat itu ingin membuat protes ke pemerintah. Jadi belum tahu kalau emang yang ini tuh mau Yes, protes. Jadi polisinya tuh kayak nggak mau ini ada protes dan ayahku tuh sempet kayak Kak, hapus semua chatnya ayah. Kalau ayah misalnya hilang dalam 1 minggu, tolong jangan cariin dulu. Itu bener-bener kita ada di suasana itu dan ayah itu cerita tentang ini loh Kak, Indonesia itu gini loh. Kalau kebijakan itu kamu tuh harus menjadi change maker biar mereka itu bisa mendengar para suara-suara orang-orang yang nggak didengar. Ya, keren banget. Jadi dari didikan orang tuanya Kak Kira ini mengingatkan masa laluku yang penuh masa kecil ya. Penuh ya seneng banget ya. Dan jajanannya pun ada di sini. Waduh, Ini ada Milady. Ini kan pasti udah jajanan dulu, tapi kalau di sini itu bervariasi dong. Ini coba ini. boleh coba-coba. Wah gila, ini keren banget sih. Inovasi Baru dikasihnya coklat guys. Kita cobain deh Kak. Kayaknya enak banget. Kita coba-coba. Ya guys, kalian harus cobain ini. Bisa kalian beli di toko-toko terdekat ya. Iya, bener banget. Enak banget cuma ini manisnya nggak Terlalu lebay. betul. Enak. Enak-enak. Ini boleh nanti kalian lihat di mie terdekat ya. Terus untuk kedepannya nih, kakak ini mau ngapain dan harapan untuk kedepannya? Apa yang mau aku lakukan? Iya. Kalau di dalam jangka sampai nanti Februari, Wow, udah ngeplan banget ya. ya aku harus ngeplan karena bundaku tuh selalu kayak, Win, 3 bulan sekali Kak, 3 bulan sekali. Itu aku harus ngirimin proposal ke luar negeri. Yes, aku sekarang lagi berlari-lari mencari sertifikat sebanyak-banyaknya. Wah, iya. Karena aku bener-bener aku merasa kayak ini adalah titik penghabisanku. Kalau aku udah bisa masuk di sini, aku bisa santai-santai. Itu. Terus untuk nanti setelah aku lulus SMA, kalau ya planku, aku udah menyiapkan beberapa plan. Yang pertama, kalau nggak bisa keluar, yang pertama aku harus keluar ya. Ya, yang Ke luar negeri, ke Singapura, kalau nggak ke Kanada. atau ke Chinese. Wow. Dan bahkan aku sekarang udah prepare di dalam bahasa Mandarin. Oh my god, berarti ini lagi belajarnya Mandarin. Iya, kemarin aku juga baru juara storytelling Mandarin. Wow. Yes, itu adalah hal yang baru banget buat aku karena itu bukan hal yang sehari-hari kita lakukan. Iya ya. Bener banget.
Terus plan kedua aku itu kalau nggak keterima aku bakalan ke UGM. UGM di Jogja sana ya? Ke Jogja aku mau ambil filosofi. Wow. Filosofi yang orang pasti bertanya, "Kamu masuk filosofi nggak takut ateis?" Ya, itu semua orang pasti bertanya hal seperti itu. Dan kalau nggak bisa masuk situ, aku ambil hubungan internasional. Oh, Hmm, tapi udah terplan itu menurutku keren banget ya, Kak. Nah, ini gimana sih cara membagi waktu? Kan Kakak banyak ikut organisasi nih, tugas-tugas itu gimana nih cara membagi waktunya itu? Oke, cara membagi waktunya. Pastinya yang pertama aku lakukan setiap aku hari Minggu, aku tuh bakalan ngelis hal-hal yang harus aku lakukan selama 1 minggu itu. Makanya kalau temanku ngajak aku keluar dadakan itu aku selalu bilang, "Nggak bisa, maaf, aku udah ada jadwal." Oh my god, Ya walaupun sok sibuk gitu ya, emang sibuk ternyata. jadi itu kayak misalnya 1 minggu, oh prioritasku, aku harus belajar matematika dulu nih, di hari apa? Di hari Senin. Jadi aku masukkan pulang sekolah aku harus ngapain. Karena kalau di sekolah kan kita nggak bisa ganggu jadwal ya. Pasti harus fokus di sekolah itu. Aku lebih ke arah jadwalku tuh dari jam 3 pulang sekolah sampai nanti aku tidur semua aku jadwalin. Sedetail-detail itu? Bahkan kayak akan dari Batu ke rumah itu sekitar 30 menit. Itu aku masukkan di situ kayak apa yang harus aku lakukan setelah aku pulang, istirahatku jam berapa, aku nanti harus ngapain aja, bahkan buku apa yang harus aku baca hari itu pun juga aku masukkan di situ. Wah, itu benar-benar keren dan itu terpakai loh teman-teman tipsnya dari Kak Kira tersebut. Nah, untuk Kak Kira ini baru mengikuti organisasi apa nih? Duta apa nih? Oke, Salfok banget nih kayaknya. apa nih ya? Jadi aku kemarin di bulan sekitar Juni atau Juli gitu, aku baru dinobatkan menjadi juara 1 Wow, Putri Duta Genre Kabupaten Malang 2024. Nah, kalau boleh tahu itu kegiatannya apa aja sih, Kak? Oke, jadi duta genre itu adalah duta yang kita itu fokus di dalam 3 hal remaja yang kita sebut sebagai triad KRR. Yang pertama adalah masalah pernikahan dini, Iya, itu banyak-banyaknya. free sex, Oke. HIV/AIDS, Oh, ternyata berat-berat ya, Kak? dan juga narkoba. Kayak misalnya pernikahan dini. Kita kan apalagi kita tinggal di Karangtroso, Iya. kita ngeliat bahwa banyak banget anak-anak itu yang udahlah aku kalau lulus sekolah aku mau nikah aja. Iya. Padahal itu sebagai seorang perempuan, kita tuh Harus berpendidikan. harus berpendidikan. Kayak Ibu Kartini tuh pernah bilang kalau seorang ibu, orang perempuan itu harus cerdas. Karena mereka adalah ibu pertama bagi anak-anaknya. Iya, bener banget. Dan juga untuk masalah HIV/AIDS. Iya, ini. Nah, ini HIV/AIDS ini kan aku sering banget ikut keluar sama kakakku Iya. ke Malang. Ke Malang, ke kota. Ya, ke kota untuk kayak aku nonton gigs gitu-gitu kan. Karena ya itu for your information, aku tuh suka banget nonton gigs. Unik banget ya. Iya, itu di situ aku menyadari bahwa ternyata wow, di kota Malang itu HIV/AIDS-nya lagi marak-marak banget loh. Karena mungkin ada banyak apartemen ya di sana. Dan itu menjadi akses mudah bagi mereka untuk having sex tanpa melakukan ada perselingkuhan, yes. Dan juga kalau masalah free sex, menurutku remaja kalau kita gabut itu kenapa aku tuh berusaha nggak gabut, Iya, itu kenapa nih? Pasti ada di baliknya ada ada sesuatu gitu kan. tuh. Jadi aku tuh adalah orang yang sangat-sangat kalau dibilang bundaku tuh selalu bilang aku itu sangat caper. Ya caper. Aku suka mencari perhatian orang dengan cara apalagi kayak kalau aku gabut itu ya. Kalau kalian ini aku sering banget main Anonymous gitu kan, kayak Leo. Itu bukan karena aku tuh pengen cari kayak jodohku atau gimana ya. Tapi aku cuma butuh validasi mereka. Ternyata ada loh cowok yang bilang aku cantik gitu kan. Oh my god. Dan itu kalau aku gabut. Nah, makanya aku tuh nggak pingin gabut karena aku kalau gabut tuh jelek banget. Iya. Dan aku juga ngerasa ketika kalau kita itu kan ada yang namanya hormon jatuh cinta. Iya, bener. Hormon jatuh cinta itu bisa ditekan ketika kita itu merasa ada adrenalin, ada sesuatu yang menantang. Dan itu aku suka banget menantang diriku kayak ketika aku udah suka orangnya kayak
aduh jangan suka dulu gitu. Bener banget. Jadi apa, kegiatan-kegiatan Kakak ini menutupi, sifat-sifat buruknya Kakak? Ya mau nggak mau ya, walaupun aku remaja normal banget, aku masih sering kok suka sama cowok, dan, bahkan teman-temanku tuh bilang aku tuh adalah seorang cegil. Cegil ya, karena aku kalau sudah suka itu effort-nya tuh nggak main-main. Waduh Kak, Iya, nice. effort-nya nggak main-main, itu yang membuat aku tuh kalau aku tapi sudah terlanjur patah hati, aku bakalan patah hati tuh bisa bertahan lama. Kayak misalnya contohnya ini ya, Boleh. ini semoga dia nggak nonton. Ini aku tuh patah hati waktu Juli tahun ini, dan ini karena dia itu dia tuh udah janji ke aku nggak akan pacaran sama yang lain kok, tapi aku lagi nggak pengen pacaran, jadi kita tetap gini aja ya. HTS nih Ya, ceritanya. PS, betul banget. Dan aku tuh beneran kayak bodohnya aku tuh percaya sama kata-katanya. Wah, emang perempuan mana sih yang nggak percaya? Aduh, siapa yang nggak percaya, apalagi orang yang bener-bener kita suka duluan gitu kan. Akhirnya waktu Juli, jadi kalau di sekolah aku itu ada event konser besar-besaran setiap tahunnya. Aku ke konser lah, ketemu sama dia nyapa, Kiara, halo. Ternyata bawa cewek di sebelahnya. Oh my god. Dan itu rasanya kayak hatiku terpotek-potek ya. Ya ampun, ternyata kamu selama ini menolakku karena cewek ini. Maka dari itu Kakak itu langsung mencari kesibukan ya contohnya ke ICA. Nah, kalau ICIA itu waktu aku SMP. Oh SMP. Hmm, Itu boleh diceritain gak sih kalau kegiatannya apa aja? oke. Ini kita lagi ke backgroundnya lagi ya. Boleh. Pasti aku tuh melakukan sesuatu itu ada cerita lucu di baliknya. Boleh deh. Cerita nih Kak. Jadi dulu waktu aku SMP, kelas 9, ini lagi asik-asiknya pastinya ya, kayak detik-detik mau lulus, tuh tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, aku tuh dimasukin di kelas khusus. Kelas khusus apa tuh? Namanya kelas KEK, jadi itu kelas ekonomi khusus. Yang ada cuma di Kabupaten Malang aja. Di kota nggak ada? Nggak ada, cuma di Kabupaten Malang. Ya, waktu itu aku ngerasa mungkin kalau aku paham ya, itu adalah privilege besar buat aku. Tapi ternyata waktu aku SMP itu aku ngerasa bahwa ini adalah sebuah tantangan. Karena ketika teman-temanku seneng-senengnya kelas meet gitu kan. Itu kan kayak kelas meet terakhir kita gitu, aku nggak ikut. Karena aku harus ikut di kelas KEK itu. Oh my god. Berarti Kakak meninggalkan momen-momen yang menurut zaman sekarang itu eman banget lah. Enak banget, yes, betul. Dan waktu kelas 9 ya, namanya perempuan baru puber ya. Iya. Aku tuh suka sama salah satu temenku. Oke ya. Kembali lagi ke kisah percintaan. Ya, kembali lagi ke kisah percintaan. Nah, itu aku tuh ketemu sama salah satu temenku. Yang itu yang menurut itu kayak lumayan ganteng lah di angkatanku. Dan lumayan ganteng ya waktu itu. Dan dia itu, kita tuh deket sekitar 6 bulan. Wow, 6 bulan. Lumayan lama. Waktu aku masuk kelas KEK kita tuh asing. Dan itu menurut itu adalah aku nggak tahu ya, itu mungkin masanya udah habis ya. Iya Itu betul. aku itu akhirnya kayak mulai fokus sama diriku, dan aku terpanti untuk oke, setidaknya aku harus melakukan satu gebrakan yang membuat dia itu sadar kayak anjir, masih ada loh di bumi ini. Kamu jangan tiba-tiba hilang dari hidupku. Dan tiba-tiba aku tuh diundang ke ruang kepala sekolah dan diajak sosialisasi ke Lawang. Ya, itu cuma sekitar 3 harian, dan kita mikirnya cuma sosialisasi. Iya, Workshop, ya kan kayak belajar aja. Iya. Dan aku berangkat sama 3 orang temanku, dan dua-duanya cowok, dan kita ke Lawang. Ternyata itu adalah sebuah lomba robotik. Langsung banget ya. Lomba robotik, dan aku nggak ada basic sama sekali gitu kan, kayak ini apa Tiba-tiba banget. Yes, betul. Dan temanku, untungnya 2 teman cowokku itu tuh yang namanya Davin dan Fadil. Semoga kalian nonton ini. Mereka tuh keren banget. Sumpah itu keren banget. Oh, Fadil dan Davin. David. Ya, mereka tuh keren banget karena walaupun mereka nggak ada basic sama sekali, mereka itu mereka tuh bisa membuat robot itu. Oke, terus Dalam kayak waktu 2 hari. 2 hari aja buat robotik. 2 hari aja. Gila banget. Dan di situ aku udah bilang, udah kompromi ke mereka.
Aku nggak bisa loh bikin robot. Kalian yang bikin robot, aku bagian ngomong. Terserah. Boleh banget nih, boleh banget. Karena kerjasamanya bagus ya ternyata ya. Iya, dan aku ngerasa itu kelompok yang paling nyaman itu ya waktu sama mereka. Terus untuk mendapatkan juara 1 itu apa sih makna dalam diri kakak sendiri? Makna buat aku. Makna ketika aku mendapatkan juara 1. Ketika itu adalah sebuah surprise banget. Karena awalnya kita tuh nggak diumumin di depan panggung. Dan bahkan guru kita tuh udah hopeless gitu loh. Karena di kabupaten itu mengeluarkan 4 kontingen dan cuma kita aja yang nggak masuk juara. Itu rasanya malu banget ya sih. Iya, benar. Waduh gila, teman-temanku menang semua. Kenapa aku enggak? Apa sih yang kurang dari kita? Dan kita udah lemes, udah mau nangis ya. Ya udahlah, kita pulang aja ke Malang. Gak apa-apa deh kita nggak menang. Yang penting kita dapat robot gitu kan, dapat kesempatan. Dan ternyata tiba-tiba panitianya dateng nih. Apa tuh? Bawa piagam dan bilang, maaf ya, kita tadi salah baca. Plot twist banget, dan kita rasanya kayak, kita cuma kepikiran gini, mungkin juara 3 ya. Iya. Ini karena akhir-akhir orangnya salah baca. Ternyata waktu kita buka, wah kok dapet gold, dan kita tuh rasanya kayak Juara 1. iya juara 1 dan internasional. Internasional teman-teman. Gila banget. Dan kita tuh langsung kita tuh langsung entah kenapa refleks kita tuh nyari bendera merah putih, kita peluk kayak terima kasih. Dan setidaknya selama seumur hidupku ketika orang-orang itu pingin untuk mendapatkan privilege buat lomba internasional, kita bahkan bisa ikut dan kita bisa menang gitu loh. Masya Allah banget ya bisa membuat robot. Nah, tapi aku nih boleh ngelot nih kak. Kayaknya menarik nih sebelah kita. Waduh, ini ada apa aja nih? Ada milk tea teman-teman yang isinya jelly. Boleh dicoba gak sih kak? Boleh banget. Ini kayaknya seger banget ya sih? Iya. Kita coba. Masih dingin, masih seger. Kayak Enak banget. ampun, enak banget. Ini sekali bisa banget di warung terdekat. Pasti ada tuh. Dari kisah tadi, robot itu kakaknya tuh dibuat apa sih? Atau disimpan sekolah? Atau sampah robotnya ini di kemana? Jadi robotnya ini kita bikin robot pemilah sampah otomatis yang kita itu menggunakan sensor. Iya, jadi entah kenapa ya teman-temanku bisa kepikiran gitu. Dan sampai sekarang aku tuh masih bertanya-tanya, kalian masih SMP bisa buat kayak gini loh. Jadi ini robotnya itu ada yang bagian buat metal, buat besi, terus daun-daunan dan juga plastik. Dan itu bisa otomatis terpisah gitu kan. Dan untuk sekarang itu masih dipakai di SMP 1, disimpan dengan baik. Karena dulu kita pernah sempat ditawarin sama salah satu kayak dinas pendidikannya Malaysia. Iya, Malaysia kita diajak ke sana, tapi karena masalah pembiayaan ya. Kita di sana kan harus kayak tiketnya itu gimana gitu, dan Tidurnya juga gimana? akhirnya kita kayak nggak apa-apa deh, kita nggak dapat uang, nggak dapat apa royalti gitu kan bahasanya. Tidaknya kita tuh mendapatkan kayak pelajaran baru. Ternyata kita seorang anak SMP bisa Bisa gitu. loh, bukan ini. Jadi nggak harus kita buat apa itu? Mendidik apa gitu. Iya, betul banget. Dan yang membuatku paling tersanjung itu waktu tiba-tiba kita tuh diajak sarapan sama Ibu Bupati. Kok Ibu Bupati? Bapak Bupati. Oke. Nah, itu mungkin sebentar ya, Kak. Mungkin boleh minum-minum dulu dengan santai. Yes, ini kayaknya dari tadi kita keburu-buru banget ya rasanya. Hari lari. Gimana ini hari ini kamu, Clarista? Apakah kamu happy? Happy banget sih menurutku karena bisa ketemu dengan kakak yang keren banget. Pak, terima kasih. Aku mau coba ini lagi deh. Ini enak banget, coba. Boleh. Oh iya nih, kalau boleh tahu kan kakak dengar ini menjadi public relation. Kalau boleh tahu public relation yang kakak tekuni sekarang itu apa? Dan bagaimana sih penyelenggaraannya? Jadi public relation yang sekarang itu aku tuh berperan sebagai bridge, sebagai seorang jembatan ya bahasanya, antara komunitas di luar dengan komunitas kita, yaitu Good Village ya. Dan itu kita
Jadi kayak aku tuh tugasnya tuh menghubungi komunitas-komunitas di luar ketika kita mau bikin kayak kolaborasi bareng. Dan juga aku juga bagian menghubungi teman-teman luar native ya untuk ketika mereka ingin datang ke Indonesia karena kita ada sebuah web yang kita sebut sebagai Workway. Dan itu kayak komunitas internasional yang kita itu bisa mengundang mereka ke sini. Bahkan mereka kadang itu dengan relawan, dengan kayak menyerahkan dirinya mereka ke cerita. Betul, aku kadang tuh kayak ngerasa kita inget ya kayak di Amerika, di Eropa, hidup mereka tuh lebih mapan daripada kita, bener banget. Sedangkan mereka tuh ke Indonesia tuh dengan kayak kadang aku ngerasa mungkin kalau kita materialistis dah, kalian buang-buang uang loh, kalian berhenti bekerja selama 1 tahun udah ngebuat Indonesia. Nah itu, dan apalagi kalau ke Bali tuh masih mending ya, mereka liburan happy-happy ya. Sedangkan ini mereka ke desa-desa yang kadang kita tuh ya bosen liatnya, Kak. Apa sih yang kalian lihat di desa kami? Seperti itu. Keren banget. Aku pengen join nih. Gimana cara join di kakak ini? Di Good Village. Bisa banget. Kamu bisa join. Kita tuh punya perkumpulan remaja yang kita sebut sebagai The Weirdos. Wow, Weirdos itu kan artinya orang-orang aneh gitu kan. Iya. Ini terinspirasi ketika dulu aku bersama 4 orang temanku. Yang pertama yang namanya Bima, Syahira, Gabriel. Kita itu membuat kita tuh pengen gini. Selama kita di Karangploso, kita tuh selalu dianggap orang aneh. Kenapa tuh? Karena aku tuh pernah sekali ya, aku tuh dijudge sama cowok di SMP ku. Jadi dia itu melecehkan salah satu temanku dan aku bilang, kamu nggak boleh lo kayak gitu, aku bisa lo nuntut kamu. Kalau aku tadi kamu kurang ajar lagi, aku bisa nuntut kamu. Dan dia bilang, kamu tuh kok sok pinter sih, ya pakai bahasa Jawa ya. Dan dari situ aku kayak aku rasa kayak ternyata orang lihat aku aneh banget ya. Padahal itu adalah bentuk yang wajar. Untuk melindungi diriku. Dan bahkan teman-temanku yang dari luar, kalau misalnya kayak Bima gitu, dia itu orang Sumatera. Ya, orang Sumatera yang dia pindah ke Jawa dengan logatnya yang Sumatera. Yang ya dia tuh, aku suka banget logatnya. Dia tuh pasti dianggap berbeda sama teman-temannya. Kayak dia nggak punya banyak teman asli orang Karangploso walaupun dia tinggal di Karangploso. Kalau Syahira, dia itu anaknya sangat hiperaktif, seorang pemain yang sangat hiperaktif dan orang-orang pasti bilang dia pick me. Tapi buat aku tuh enggak. Ya kita tahu sendiri lah Indonesia, ya kita aktif dikit pasti dibilang pick me. Bener banget. Nah, program kakak itu bener-bener oke banget. Nah, kakak ini kan termasuk Gen Z ya? Yes. Nah, banyak Gen Z yang kita kenal itu malas, terus kurang produktif, dan sebaliknya. Sebenarnya apa sih yang membuat Kak Kira sendiri itu terjun ke dunia relawan itu apa sih yang ditertariki? Karena emang menurut kita Gen Z pada umumnya itu apa sih aneh gitu. Iya pasti orang lihatnya, ya itu makanya aku menyebut diriku sebagai weirdos gitu kan. Jadi aku tuh dulu kan buku pertama aku itu yang aku baca tuh adalah bukunya Kartini yang ditulis oleh Eyang Pramodia Anantatur, dan itu menuliskan bahwa Kartini itu kan kita kalau melihat dia kan seorang perempuan yang memperjuangkan nasib bangsanya, apalagi pada perempuan. Iya. Karena dia tuh ngerti kalau kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, yang harus kita cerdaskan pertama adalah perempuan. Dan itu yang menjadi semboyanku, pedomanku. Kalau aku pingin Indonesia tuh maju, aku ya harus memajukan kehidupan perempuan. Dan ini aku realisasikan di dalam pembuatan sekolah perempuan. Wow, ya gimana itu? Di Good Village sih Ngijo juga. Oh my god. Untuk programnya kita terakhir itu lulusannya itu 2020. Itu kita lulus dengan dibantu oleh Rumpun, salah satu organisasi, salah satu komunitas perempuan yang memang fokus di dalam bagaimana sih perempuan itu memimpin. Nah, dan di situ selain sekolah perempuan, aku itu juga adalah seorang pembaca Tan Malaka. Tan Malaka itu adalah, kalau kamu suka sejarah ya, Oke. itu adalah seorang bapak reformasi yang dia itu dihilangkan dari sejarah. Wah tuh. Jadi dia itu dianggap sebagai salah satu kaum komunis.
Yang mungkin komunis kan di Indonesia masih sangat sensitif ya. Sensitif banget. Dan tapi aku tuh suka membacanya itu bukan dari sisi komunisnya ya. Aku suka membaca buku Madilog, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Di situ dia itu mengatakan bahwa apa gunanya sih kalian ngasih ilmu pengetahuan ke orang-orang Indonesia kalau akhirnya orang Indonesia itu nggak mau terjun ke masyarakatnya. Orang-orang yang merasa dirinya pinter, terlalu gak terhormat. Aku ini udah pinter loh, ngapain aku kembali ke desaku? Ngapain aku jadi petani? Malah milih ke luar Negeri. Dan itu yang menurutku adalah sebuah hal yang kayak aku mendapatkan privilege nih ketika orang tuaku adalah seorang yang sangat concern di dalam dunia pendidikan. Aku ketemu teman-teman dari luar negeri dan tentunya aku tuh tahu banyak hal yang mungkin orang-orang itu gak tahu gitu kan. Dan aku ingin membagikan hal ini ke teman-teman. Mungkin dari kegiatan yang ada di Good Village, aku sering banget bikin kayak sosialisasi bareng-bareng anak SMP. Terus juga dari Instagramku. Oh, boleh nih spill Instagramnya Kak Kira. Instagram. Jadi teman-teman follow ya Instagramku Kiara Prameswari. Oke, catat ya teman-teman dan follow jangan lupa. Yes, betul banget. Itu anak yang belajar di sana sendiri itu berapa nih Kak Kira? Dan umurnya itu rentan berapa? Oke, jadi kalau di Good Village kita tuh terbagi menjadi dua kelompok antara kelompok remaja dan anak-anak. Nah, remaja ini berapa nih umurnya? Remaja ini sekitar kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Sekarang ada kok anak kelas 1 SMP sampai yang sekarang tertua itu sekarang dia lagi semester akhir-akhir. Oh, semester akhir kuliah? Iya, ada yang kuliah juga. Jadi kita itu kalau di The Weirdos kita itu belajar bahasa Inggris. Oke, bareng. Tapi kita juga diskusi sama bulenya. Jadi banyak hal baru nih yang kita dapetin. Kayak misalnya kemarin kita belajar bahwa ada salah satu bule yang menurut itu keren banget. Dia bilang gini, kalian kalau pinter jajah Amerika. Wow, kayak wow gila seorang orang Amerika menyuruh kita menjajah negaranya. Dan alasannya adalah karena Amerika itu terlalu mengendalikan perekonomian dunia. Bahkan Indonesia sendiri itu sebenarnya kayak bisnis-bisnis besar itu dibayang-bayangi oleh bisnis Amerika seperti itu. Terus untuk yang kelompok dan itu kalau Weirdos itu ada sekitar sekarang ada 15 anak. Oh, jadi masih tergolong privat ya? Iya, masih privat karena jarang banget ada anak yang ingin ikut dan yang itu juga nggak cocok sama kita karena kita itu kadang emang tingkah lakunya aneh banget. Padahal emang kebiasaan guys. Emang kebiasaan karena kita weirdos gitu kan. Untuk yang kelompok anak kecil itu sekitar usia 4 tahun sampai kelas 6 SD. Wah, itu sudah SD ya, Kak? Itu sekitar usia SD. Dan mereka di sini jumlahnya tuh tergantung sih. Kadang itu ada 20, kadang ada 10. Dan The Weirdos ini, kelompok remaja ini yang dipersiapkan oleh Bunda selaku owner dari Village Project ini untuk membantu mengajar anak-anak kecil ini karena kita pinginnya kayak kalau kalian pinter ya jangan dipek sendiri dong, harus kalian bagikan ke orang lain. Iya bener banget. Upaya untuk mengajar anak di desa yang tentunya melibatkan banyak orang, pastinya kita juga butuh cemilan. Betul banget. Di depan kakak ada cemilan Kayak gini. makaroni pedas chili oil. Ini cobain deh kak. Kita coba ya. Iya. Wow, yang pun di sini cemilannya enak-enak banget deh. Wangi, ntar. Makaroni chili oil with chili oil. Teman-teman. Bahannya enak banget teman-teman. Nah, ini ternyata menurutku baru pertama sih lihat makaroni dengan bumbunya chili oil. Karena biasanya itu cuman balado kan? Iya, cuma bubuk. Dan ini chili oilnya kerasa banget tau. Dan gak seri, iya kan? Dan ini buat teman-teman aku sih ya. Namanya ini Yetis. Dan ini kita habis makan pedes-pedes, habis dari manis, pedes, yes, seperti kehidupan. Ada naik turun, yes. Betul banget. Setelah mencoba ini semua nih kak, mood boosterku itu langsung naik dan semangat lagi. Yes, betul banget. Walaupun kita ngomong ini ya lumayan banyak dan panjang, tapi setelah kita makan ini rasanya kayak
Kak Kira udah ngobrol banyak nih tentang perjalanannya Kak Kira sendiri, terutama tentang prestasi dan kontribusi mengajar di anak-anak desa. Nah, jadi gimana sih cara untuk membagi waktu yang tadi nih? Cuman lebih spesifik aja. Oke, spesifik. Yang seperti yang aku katakan itu yang pertama prioritas gitu kan. Kalau misalnya aku itu prioritasku sekarang adalah gimana sih caranya aku itu menyiapkan sertifikat lomba sebanyak-banyaknya. Karena prioritasku bundaku tuh selalu bilang, kamu boleh pinter secara akademis, iya, tapi kamu juga harus mengimbangi dalam non akademik dan juga kehidupan sosialmu. Jadi bahkan itu kayak aku tulis dulu nih, misalnya, oh hari Senin aku ada ulangan matematika. Ada ulangan matematika berarti aku hari Minggunya nih harus latihan dulu matematika. Mau temanku mau ngajak nongkrong, mau kemana-mana, itu aku pasti kayak, gak dulu deh, aku masih ada ujian. Iya, itu kayak mementingkan prioritas yang tadi Kakak bilang. Nah, metode cara belajarnya Kakak ini bagaimana untuk menghadapi ujian atau hari-hari biasa? Oke, kalau metode cara belajarku, aku tuh pakai jadi itu setiap kita kalau sebenarnya apa tuh Pomodoro Pomodoro tahu apa, Kak? itu kayak jadi setiap 20 menit, 25 menit itu mengambil istirahat. Oh, jadi belajar terus istirahat. Yes, itu setiap 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Dan itu menurutku itu lebih efektif karena manusia itu memiliki kefokusan yang sangat kecil. Iya, bener banget. Apalagi dengan kita sebagai Gen Z yang banyak distraksi, HP, Bener banget. TikTok, DM, itu kita kan ngerasa 25 kalau 1 jam itu rasanya Kak terlalu banget. Iya. Berarti itu adalah diseling-selingin. Jadi belajar, istirahat, belajar, istirahat. Itu adalah tips dari Kak Kira sendiri. Bagus banget nih cara mengajarnya Kakak. Nah, untuk waktu mengajar nih, ada jadwal di hari tertentu atau bagaimana? Kalau mengajar ya? Iya. Kalau sekarang kalau mengajar itu karena aku liburnya cuma Sabtu Minggu. Sabtu. Iya, karena aku liburnya cuma Sabtu Minggu itu setiap Sabtu kalau pagi aku tuh bantu bunda aku untuk menuju ke sekolah dampingan. Sekolah dampingan yang Kakak tadi bilang ya? Iya, jadi kita sekarang udah ada 34 sekolah dampingan. Wow, di mana gila banget. Yang tersebar di seluruh Kabupaten Malang. Bahkan kita sering banget kayak ke Tumpang. Jauh ya? Ya, kita jauh-jauh dan itu kita tidak dipungut biaya karena memang itu kita dedikasikan untuk kayak oh mereka lagi pengen belajar bahasa Inggris. Ya kita kayak oke, kita belajar bahasa Inggris dan menurut kita itu kalkulatornya Allah dari keluargaku itu selalu mengatakan kalkulator Allah itu tidak boleh kamu pertanyakan. Kalau kamu melakukan kebaikan dan kamu selalu mempertanyakan apa sih impactnya buat aku, itu nggak akan kita dapatkan impactnya. Seperti itu. Keren banget. Nah, untuk jadwal materi yang Kakak sampaikan kepada murid-murid nih, itu berbeda-beda atau sama? Oke, kalau murid-murid kita bedakan sesuai dari usia yang tadi Kakak bilang. Kalau misalnya kelas 1 SD, itu mereka mungkin kita lebih belajar ke bagaimana sih mereka itu menghitung. Oh, jadi dasar-dasarnya dulu kali ya? Menghitung, terus juga ada kita belajar alfabet. Karena ini fun fact ya, bahkan anak-anak seumuranku yang katanya kayak mereka kelihatan pinter banget bahasa Inggris, mereka tuh nggak bisa spelling, nggak bisa untuk manage jadi dalam bahasa Inggris. Oh, iya, itu kan ya buat aku sendiri tuh juga hal yang sangat susah. Apalagi dulu aku waktu kecil cuma dibelajarin kayak kamu belajar bahasa Inggris, tapi nggak diajarin untuk kayak mengeja. Yes, betul banget. Jadi udah dari dasar itu diajari mengeja untuk tidak kelangsungan ke depannya. Untuk kayak kelas 2, kelas 3, kelas 4 kita mulai belajar untuk membuat sebuah kalimat. Oh, Langsung ya kalimat kayak kita mau mengajarkan kayak pertama kayak anak benda-benda dasar kayak misalnya botol itu bahasa Inggrisnya apa, menambah-nambahi vocab. Dan baru kalau kelas 5 sampai 6 kan kalau di Indonesia walaupun di luar negeri itu kan sebenarnya grammar itu mereka diajarin waktu SMP. Oh, SMP baru diajarin. Dan mereka tuh sebenarnya kalau di luar negeri itu aku merasa mereka tuh lebih santai untuk belajar daripada di sini. Iya, kalau di sini kayak orang lari-lari gitu. Oh, jadi kita harus mengajar materi ulangan langsung. Yes, betul banget. Dan di sini kan memang patokannya nilai kan ya. Ya itu sih. Dan itu sebenarnya itu topik bagus banget. Apa tuh? Menurutmu apakah nilai itu bisa dijadikan patokan utama untuk melihat kecerdasan seseorang? Menurutku enggak sih, Kak. Menurutku ini cara belajarnya tuh bagaimana sih? Betul banget.
aku juga ngerasa seperti itu ya, karena kayak misalnya ketika aku mengejar nilai ya rapot, itu aku malah kayak melupakan hal-hal yang lebih esensial, lebih penting di dalam kehidupanku. Kayak aku hidup ini nggak selamanya buat nilai kok. Iya, Emang kalau aku lulus, aku kerja, itu dilihat. iya emang apakah itu dilihat? Itu kan pertanyaan yang bahkan orang tua aku tuh kayak kemarin aku PTS gitu kan. Nilaiku tuh lumayan ngedown. Hah? Yang paling membuat aku ketawa itu bahasa Inggrisku itu dapat 60. Wow. Wow, 60. Yang bahkan teman-temanku yang kamu tahu anak bandel-bandel gitu kan, mereka tuh nilainya bisa di atasku, bisa dapat 80, 90, sedangkan aku tuh 60. Dan aku menanyakan ke guruku, Ibu kenapa nilai saya bisa segitu? Dan ibu guruku menjawab seperti kayak, kan kamu selama ini terlalu banyak dispen. Kayak, dispen kan juga MPK kan di sekolah. Iya. Jadi kayak, loh, Oh, kakak jadi MPK nih? iya aku MPK di sekolah. Dan itu kayak sebuah hal yang perlu dipertanyakan ya, kayak, loh aku ini dispen juga untuk kebutuhan sekolah, ngapain? Harusnya guru-guru itu bisa menerima dan melihat dari berbagai sisi bahwa aku tetap ngerjain tugas, tapi aku emang nggak di kelas karena aku melakukan tugas yang sekolah berikan kepadaku, seperti itu. Jadi kakak udah memplanning nih ya. Nah, menarik nih. Mungkin Gen Z ini masih bingung untuk membagi waktu itu dari mana sih? Kayak ada tipsnya nggak? Patokannya. Untuk membagi-bagi waktu gitu ya. Mulai dari mana nih? Oke, untuk membagi waktu tentunya kita harus prioritasin dulu. Tapi menurutku ya, hal yang pertama itu adalah kenali dirimu. Wow, ini tuh sulit banget tau kak. Karena emang di zaman sekarang itu harus mengikuti standar TikTok. Betul. Yes, betul banget. Itu yang kenapa di luar negeri kayak di Eropa itu mereka tuh dilarang untuk membuka TikTok. Oh, Wow, gila banget. berarti di luar negeri nggak ada TikTok nih? Mereka ada, tapi mereka tidak boleh menggunakannya. Bener-bener mereka itu bahkan aku pernah kedatangan salah satu dia tuh kayak apa ya, kalau kita kayak marketing yang ada berfokus di TikTok, dia mengatakan kalau aku punya anak, anakku tidak akan kubolehkan membuka TikTok. Padahal dia bekerjanya di TikTok. Karena dia mengatakan TikTok itu memang algoritma yang diberikan itu menyeting kepala kita untuk kayak selalu scroll. Iya beneran. Nah itu gimana sih caranya untuk menjadi diri sendiri? Oke, untuk menjadi diri sendiri, yang pertama tentunya kita itu harus kalau aku dulu itu mengenali diriku sendiri itu karena orang tua aku kan nggak pernah ngasih aku HP gitu kan ya, Bu. Dan akhirnya aku punya banyak waktu untuk merenung sebenarnya aku tuh apa sih. Bahkan itu orang tua aku tuh sangat mengamini imajinasi ya. Dulu kayak misalnya aku masih udah pas 4 SD itu ya, aku tuh bermimpi, Bunda, aku ini kayaknya princess Disney deh. Oh my god. Yang aku kayak, dan orang tua aku tuh aku ngerasa kayak, dulu ngapain sih orang tua aku bilang kayak, iya kamu emang princess Disney. Karena mereka itu pengen kayak aku tuh hidup di dalam imajinasiku dulu. Oh my god. Yes, karena aku ngeliat anak zaman sekarang imajinasinya bener-bener nggak ada. Bahkan mereka kayak diajak bercanda mereka juga nggak bisa karena mereka udah nggak punya imajinasi sama sekali. Ya, itu motivasi untuk Gen Z sekarang itu gimana nih kak? Motivasinya, oke. Aku mau bilang, aku mau highlight bahwa Gen Z itu kita tuh memiliki privilege yang cukup besar. Banget kak, ada gadget dan lain sebagainya. Betul, kita memiliki gadget, internet, dan lain-lain. Yang harusnya hal itu bisa menjadikan sebuah motivasi buat kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kayak misalnya, ya coba nih. Misalnya ya, kita itu kayak, kita kan selalu dikasih tugas. Iya, tugas Tugasnya, sekolah. ya kita bikin essay gitu-itu Kak. Dengan adanya AI, ChatGPT, itu menurutku anak-anak itu jadi lebih malas berpikir. Bener banget, apalagi cuman berpacu nih sama ChatGPT. Yes. Padahal harusnya ChatGPT itu bukan untuk dijadikan sebuah patokan untuk jawaban. Iya. Tetapi untuk referensi kita. Kayak aku misalnya harus bikin essay tentang bagaimana sih kehidupan Gen Z sekarang. Aku nge-brainstormingnya lewat ChatGPT. Apa aja yang harus aku masukkan. Aku ngambil datanya dari mana aja nih. Dan itu yang menurutku menjadi privilege besar. Iya. Sebenarnya kayak kita masukin essay kita ya. Kita bikin tulisan sendiri. Kita masukin ke ChatGPT. Kita nilai. ChatGPT boleh dong kamu nilai essayku. Yang dikasih nilai itu menurutku kayak
Ini bisa membantu banget, iya. Tapi malah disalahgunakan untuk Gen Z zaman sekarang. Betul banget. Dan juga karena kita itu pinter, harusnya kita itu memiliki kekuatan yang lebih, superpower yang lebih untuk merubah dunia kita. Bener banget. Itu kayak gimana sih cara menghindari hal tersebut agar tidak terus-terusan bergantung kepada ChatGPT? Oke, kalau masalah ChatGPT itu aku juga ini adalah sebuah PR besar Iya. yang kadang aku itu ngeliat temenku yang melakukan itu, kadang aku mau mengingatkan, tapi Takutnya iya takutnya dihujat ya kayak, "Ih kamu kok picky banget sih, ngapain sih ngatur kehidupanku sampai segitunya?" Ya. Itu aku selalu berpikir kalau dari diriku sendiri, aku selalu berpikir kayak ketika aku ngeliat ChatGPT, aku tuh nggak tahu keahlianku itu di mana. Iya, dari situ sih, Kak. Nggak tahu skillku ini berapa persen, apa aku tuh paham sama materinya, apakah aku bisa menjelaskannya. Karena sebenarnya kan kita dikasih tugas sama guru, itu adalah bentuk biar kita paham. Paham dan lebih paham sama materinya. Betul. Dan ketika kita mau akan membuka ChatGPT, artinya kan kita nggak paham. Kalaupun kita paham, itu kayak itu adalah bentuk aku meremehkan diriku sendiri. Ngapain sih kamu buka ChatGPT kalau kamu tuh tahu? Seperti itu. Boleh dong kalau gitu kasih pesan untuk Kakak sendiri buat Gen Z zaman sekarang. Oke, buat Gen Z zaman sekarang, buat anak-anak zaman now yang pastinya kita itu nantinya, for your information, itu di tahun 2030 itu akan ada yang namanya bonus demografi. Oh my god. Yes, bonus demografi itu adalah ketika anak usia masyarakat usia produktif sekitar 15 sampai 60 tahun itu lebih banyak daripada masyarakat usia non produktif, yaitu masyarakat yang udah lansia. Dan ini menurutku adalah sebuah change yang besar banget buat Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju. Dan aku tuh pernah mendengarkan di salah satu video di YouTube, yaitu dari Malaka Project yang mengatakan, Kak, bonus demografi ini adalah sebuah hal yang kayak dua mata pisau. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, itu akan berimpact baik kepada masyarakat, kepada kita sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkannya, itu malah merugikan Indonesia. Itu malah cuma membanyak-banyak, kayak populasinya makin banyak gitu kan. Dan akhirnya negara juga rugi. Dan kita sebagai masyarakat juga akhirnya ngerasain kayak harga makin naik. Kita ngerasain apa-apa hidup itu susah di Indonesia. Dan menurutku itu adalah sebuah kesempatan baik buat kita, remaja, untuk memanfaatkan masa-masa sebelum 2030 ini. Ini kita sisa 5 tahun lagi nih ya. Ya, 5 tahun ini 2025. Dan menurutku kalau kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, ya rugi banget, ya kan? Sedangkan Indonesia ini sudah menunggu momen ini dari dulu. Iya, itu apa sih mungkin Gen Z zaman sekarang tanya, apa sih upaya kita untuk Kakak tadi? Upaya untuk aku memanfaatkan ini. Memanfaatkan itu apa sih? Yang pertama, tentunya aku harus belajar dengan baik gitu kan. Kalau aku misalnya nggak belajar dengan baik, nggak prepare dengan baik, gimana aku bisa memimpin negara ini? Ya kan mau nggak mau pada saat itu yang memimpin ya anak-anak seusia kita. Kan kita harus juga gimana sih cara kita untuk menyiapkan generasi kita. Nah kalau misalnya cuma generasi kita yang cerdas, generasi sudah kita biasa aja ya sama aja kan. Jadi kita harus membuat generasi ini lebih berkelanjutan. Bener banget, tepat sekali Kak Keira. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan motivasi hari ini. Semoga banyak yang terinspirasi dan bisa belajar dari Gen Z zaman sekarang. Nah, untuk Kak Keira sendiri, kesibukannya yang akan datang itu apa nih? Oh, kesibukan yang akan datang ya. Ya aku tuh yang pertama pastinya ya aku tuh harus menyiapkan ya pertama beasiswaku itu. Terus yang paling dekat ini aku harus ke Kediri. Itu baru mau debat bahasa Inggris. Dan buat teman-teman yang nonton doakan ya. Karena ini menurut aku adalah sebuah hal baru yang harus aku pelajari gitu kan. Iya bener banget. Jadi begitulah kisah inspiratif dari seorang Misye Kira Prasmawati untuk teman-teman Gen Z yang sedang menonton kali ini.
bahwa membagi waktu antara belajar, kegiatan sosial, dan pengembangan diri itu mungkin dilakukan kalau dia mungkin mempunyai semangat dan komitmen kuat. Nah, untuk mulai aja kali ya, gimana cara untuk percaya Percaya diri? boleh? Oke, how to be confident. Yang harus kita ingat ya, percaya diri itu bukan berarti ketika kita merasa orang lain lebih buruk daripada kita, lebih rendah daripada kita. Tapi percaya diri adalah ketika kita ngerasa bahwa aku punya sesuatu dan orang lain memiliki sesuatu dan itu adalah bukan hal yang harus kita permasalahkan. Kayak misalnya aku ya sebagai aku kayak merasa aku penari yang beginner dan Oke. aku ngerasa kayak aku iri sama kamu. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan diriku. Dan itu menurutku padahal bidang kita adalah bidang yang berbeda. Oke, terima kasih. Terakhir buat teman-teman penonton, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode-episode selanjutnya. Dari kami undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.